Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, beginilah ya sanad daripada Imam Qaulun dan Warsh. Yang mereka langsung bertalaki kepada Imam Nafi' an Abdurrahman Al-Madani. Di mana Imam Nafi' ini kalau antum tanya, Ustaz, kenapa sih Imam Qaulun, Warsh ini bacanya berbeda? Pernah nggak antum mikir gitu? Ya pernah. Mata bezanya jauh. Nah, antum kalau bicara mungkin bisa dikerasin karena nggak denger ya. Kurang keras paling. Iya pernah terpikir karena bedanya sangat jauh. Beda sama kayak Hafaz sama Syu'bah kan nggak terlalu jauh ya. Kalau ini agak jauh. Kenapa? Antum bisa lihat di sini. Jadi Imam Nafi itu talaki ke empat orang. Ya, empat orang tabiin beliau langsung talaki di sini. Abu Ja'far, Yazid. Artinya, ya, artinya apa? Jadi Imam Nafi ini keilmuannya dari empat orang yang masing-masing empat orang ini memiliki bacaan yang berbeda-beda. Hmm. Oke, Ana ulangi. Misalkan Imam Nafi ini hanya talaki ke Abdurrahman, misalkan ya, hanya talaki ke sini aja. Ternyata ketika di bawahnya Imam Nafi punya santri yang ini berbeda. Ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena asal muasal ilmunya Imam Nafi cuma satu, ya kan? Tapi karena Ya. ini banyak gurunya, maka wajar ilmunya berbeda. Artinya yang diberikan atau yang diajarkan kepada Imam Waras berbeda dengan yang diberikan kepada Qaulun. Atau kalau kita cross check sejarah aja lah. Di mana Al-Quran diturunkan dengan banyak bacaan, ya kan? Dengan bacaan itu, coba antum bayangkan kalau misalkan ya, kita lah hidup misalkan di zamannya Imam Nafi', kita belajar dengan banyak guru dan memiliki banyak cara membaca, terutama membaca daripada orang-orang yang ada di Madinah. Apakah antum hanya mengajarkan satu bacaan aja atau semua bacaan yang ada pada antum ajarkan ke santri-santri? Hmm. Ya semua. Nah, jadi untuk apa? Untuk menjaga keilmuan tadi, otomatis diberikanlah ke santrinya berbeda-beda. Oh, waras cocoknya keilmuannya ini, sebagaimana guru kita lah. Ya, guru kita memberikan kita pelajaran bahasa Arab. Anak ini sudah hafal ini Alfiyah atau hafal Jurumiyah dan lain sebagainya. Maka beda-beda kan, nggak mungkin disamaratakan. Nggak mungkin anak TK itu masuk ke anak SMP atau SMA kan nggak mungkin. Jadi i- gurunya tahu, oh ini cocoknya Imam Waras nih bacanya ini. Atau kalau ini seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi jangan bingung ya. Sudah terjawab ya. Nah, ini sahabat Abu Hurairah, Abdullah dan Abdullah bin Ayyas. Lalu kepada Ubay bin Ka'ab, lalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang memiliki Al-Quran sendiri. Al-Quran ini ada bersama dengan Abdullah bin Abbas juga. Punya Al-Quran sendiri mereka. Salah satu yang signifikan di Al-Quran mereka itu apa? Yaitu bacaan urutan yang pertama Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, habis Al-Baqarah An-Nisa, bukan bukan Al-Imran. Nah, ini Quran mereka ini sama lah berdua ya. Antum jurusan apa kuliahnya? Hukum keluarga Islam. Oh, baik. Cukup ya di sini ya. Nggak usah Oh lama-lama ya. kita bahas sejarahnya. Yang kedua, usul riwayat Imam Qalun. Antum bisa di sini basmalah baina suratain. Ya, di sini ada atau sama seperti hafaz. Antum tahu cara membaca basmalah baina suratain? Sudah pernah belajar? Belum. Oh, belum ya. Ah, ada nggak gambarnya? Ada seperti nanti anak kirim lah. Ntar ya. Kemarin baru ngajarin itu. Sebentar, cek WA ya. Oh ya. Udah dikirim tuh. Jadi cara membaca basmalah baina surataini itu ada sekitar empat bacaan. Ada sekitar empat bacaan, di mana tiga bacaan itu diperbolehkan,
Satu bacaan lagi itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang di pertama yang diperbolehkan apa? Yaitu kotok-kotok namanya. Atau bahasa lainnya adalah waqaf. Misalkan anak baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam sampai akhir. Itu namanya kotok-kotok. Yang kedua ada kotok wasol. Sudah tuh melihat? Sudah. Ya, kotak wasal itu yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu di kotak baru bismillahirrahmanirrahim alif lam. Nah, seperti itu di wasal. Yang kedua, Hmm. yang ketiga yang diperbolehkan wasal-wasal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam sampai akhir. Oh iya. Itu yang diperbolehkan. Yang nggak perbolehkan bagaimana? Yang nggak diperbolehkan adalah yang awalnya diwasal. Ya, waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Nah, itu nggak boleh itu baca kayak gitu. Hati-hati. Ya, 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 ya. Itu ada empat. Baca, tiganya boleh, yang satunya tidak boleh. Lalu, illa bainal anfali wa bara'ah. Nah, ini nanti ada 15 cara baca. Nah, besok nantilah kita bahas di ikhtilafnya kan. Belum ada bahas itu. Apa syubhan, antum itu. Jadi kita bahas di situ. Ada 15 cara baca antara An-Anfal dan surah Baqarah atau surah Al-Taubah. Di sini ada kalimat adalah tidak dihitung. Basmalah tidak dihitung menjadi ayat atau sebagian ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, jadi Oh iya. basmalah itu bukan adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, antum akan lihat di situ di siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat ke-6. Alhamdulillah. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim sampai akhir. Ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Orang-orang Madinah biasa seperti itu. Lalu bab dan koser. Tadi antum kan melihat ya, nanti anda jelaskan. Matnya berapa? Ya dia hanya punya matnya itu mat wajibnya hanya punyanya yang 4 harokat saja. Tadi yang antum tanya Ustadz, bagaimana ini ada dua wajah? Ini wajahnya. Yang pertama koser 2 harokat yang tadi antum foto itu loh. Oh iya. Yang kedua tawasud. Mana yang lebih diutamakan koser? Ah, itu koser. Jadi tadi antum tanya Ustadz, ini apa unjur wajahani kan? Ini dia. Matnya itu 2 harokat, yaitu ada qasar dan tawasud. Kalau orang-orang yang talaki kana ikhtiyari, mereka hanya membaca dengan tawasud. Biasanya membaca silah mim jamak wa tawasud. Kapan? Seperti Ustadz Novel kemarin ya, ada rekamannya cuma belum belum mana share aja di YouTube. Jadi dia baca tawasud dan mim silah seluruhnya dia baca. Kalau tawasud kan mudah. Jadi antum mad wajibnya tawasud, pasti tawasud ya, karena mad wajib emang cuma satu dan mad jaisnya tawasud jadi sama. Hmm. Nanti di juz 30 baru kita praktek seluruhnya. Nah, kalau praktek closer dulu baru tawasul. Iya, iya. Nah, tarokib ya. Ini tarkibnya atau urutan. Misalkan antum baca dengan majaisnya. Inna anzalna fil qadar. Yang pertama closer dulu. Inna anzalna. Yang kedua inna anzalna. Semudah itu. Sama semuanya. Ya, dua dua Iya, empat. iya. Ini dia sila min jamaknya. Alaihim menjadi alaihimu ma'akumu kuntumu. Bada mutaharik. Kalau setelah mim jama itu adalah huruf-huruf yang berharokat. Ya. Nah, situ ada 2 wajah. Bisa dibaca iskan dan dibaca silah. Artinya antum harus ngulang. Antum baca iskan dulu, baru baca silah. Kalau Oh, setelahnya adalah huruf berharokat tapi hamzah. Nah, ini makin ribet lagi dia.
Nah, Hmm. makin pusing lagi nanti. Pertama sukun, gampang. Lalu nanti silah dengan dua harokat, lalu nanti tawasud dengan empat harokat. Wah, ini nanti atau ulang-ulang. Jadi wa minhum ummiyuna wa minhumu ummiyuna wa minhumu ummiyuna gitu. Ini kalau pendek ayatnya, kalau panjang. Dan kalau misalkan satu ayat itu ada beberapa bacaan yang beda-beda. Wah, ya, jadi ketika setelahnya adalah huruf berharokat tapi bukan hamzah, gampang. Cuma dua wajah, iskan baru sila. Silanya berapa ya? Matobi, berapa matobi harokatnya? Iya, dua harokat. Ya udah sesimpel itu. Tapi kalau dia setelah hamzah, nah ini nanti yang ribet. Karena tadi di sini dia punya wajahan, dia punya dua wajah. Intinya mat wajibnya itu aman, cuman mat jaiznya saja yang antum harus ulang-ulangi. Misalkan dibaca iskan, ya antum harus mengulangi. Mengulanginya apa? Mengulangi misalkan ada mat jaiz. Misalkan dalam satu ayat ada mat jaiz dan mim silah, misalkan ya. Di mim silahnya itu kan antum harus membacanya dua, iskan dan silah. Di mat jaiznya antum baca juga dua, qasar dan tawasud. Nah, yang dibaca pertama apa? Iskan dulu, iskan dengan wajah 2 dan 4. Baru nanti sila dengan wajah 2 dan 4 gitu loh. Jadi pengulang diulang-ulang terus. Gampang kalau udah tahu rumusnya. Kalau anak awalnya juga bingung dulu. Cuman kalau sudah ngajar, sudah praktek, ya mudah sendiri, nanti paham sendiri. Ba'da sakin, kalau setelah mim jamak ini sukun bagaimana? Nah, dia kalau disukun bagaimana? Nah, ini yang tentunya kita harus paham. Nah, Dhamul mim min gori sila. Ya, dia mendomakan mimnya tapi tanpa sila. Humul muflihun misalnya. Tapi namanya bukan sila. Iya, Nih iya. ya, wajah iskan itu lebih utama daripada wajah sila. Makanya dibaca dulu ya, iskan baru sila. Tapi saya mau tanya, Silakan. kalau kan saya memang cari-cari murotal juga. Itu kalau selama yang saya cari itu ada dua madhab itu. Yang pertama dia mengutamakan atau mau lebih mengutamakan yang iskan, atau yang lebih mengutamakan yang silah. Kayak saya murotalnya Syekh Mahmud Al-Husari Mesir itu kan beliau mengutamakan dengan silah. Tapi ketika saya cari murotal dari Saudi itu rata-rata mereka mengutamakan iskan itu, termasuk di Mushaf Kolun yang pernah jenengan share di grup itu juga Muqaddamun diutamakan Nah, silah oke. dulu dari iskan. Ana nggak tahu ada statementnya Syekh Husairi itu yang mengatakan mukodam sila. Ana belum pernah tahu itu. Atau ada yang dari Saudi mengutamakan ini nggak tahu. Tapi kalau secara keilmuan, ya ini lebih mukodam. Kenapa misalkan Syekh Husairi itu pakai sila ya mau praktek sila aja. Menurut Ana seperti itu. Nggak ada yang mengatakan misalkan beliau statementnya Ana nggak tahu ya ada videonya coba dikirim kalau misalkan ada. Saya lebih mengutamakan sila daripada apa iskan. Nah, Ana belum pernah tahu itu. Tapi kalau misalkan dia hanya mempraktekkan saja ya nggak ada masalah. Kan Kalau saya itu carinya apa? Ngapain? Cari murotalnya itu ketika Imam Mahmud Husori itu membaca Kolin tuh saya nemunya beliau cuma baca silah selama yang Oh sependek ya nggak saya apa-apa, cari itu. itu berarti bukan mukodam dia jatuhnya, hanya saja ikhtiari. Dia pilih itu. Artinya mukodam ini kan bukan berarti wajib iskan, tapi hanya mengutamakan. Kalau antum lihat, oh ternyata hanya wajah silanya saja ya mungkin nggak di video. Jadi kita nggak bisa berpendapat bahwa sah ini lebih mengutamakan sila, itu nggak bisa. Karena secara keilmuan, ya, ya ini lebih mukodam. Nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah tidak Iya, ada iya. perbedaan sih di situ. Kecuali nanti antum ketemu videonya beliau langsung mengatakan saya lebih mengutamakan. Nah itu nanti beda cerita. Tapi anda nggak tahu secara baca kitab syarah dan lain sebagainya semuanya sepakat iskan muqaddam ala sila. Nah itulah yang paling penting. Insya Allah seperti itu ya. Langsung aja biar nggak pusing. Nah ini yang kalian sampaikan. Bagaimana misalkan di ayat ini ya. Ini kulillahu yuhyikum ada sila. Tum tapi setelah silanya ini hanya huruf yang mutaharik bukan atau oleh hamzah ya. Yumitukum tsumma yuhyikum. Di sini ada hamzah.
Artinya kalau misalkan di sini antum sila, apa hukumnya? Apa hukumnya Ustaz? Apa Pak diulang Ustaz? Misalkan di sini kan ya jama'ukum ila yaumil qiyamah. Ya jama'ukum di sila ya jama'ukumu ila yaumil qiyamah. Hukumnya apa jadinya dia? Maksudnya hukumnya itu bisa tawasud atau bisa koser itu atau gimana? Ya hukum itu kan matnya mat apa? Oh ya jamaukum ila itu kan kalau di itu kan ilhar syafawi. Kalau di sila kan jadi ya jama'ukumu Oh ila kalau yaumil qiyamah. disilah ya jadi mat. Mat apa? Ya bisa mat jais, jadi mat jais. Jadi majais. Majais ada berapa wajah tadi? Ada dua, Nah, koser sama antum tawasud. harus ulang ini ya, lihat. Maka yang pertama kali bagaimana antum iskan semuanya sebagaimana tadi sukun wajah di awal. Nah, yang kedua antum sila semuanya. Ingat ketika sampai yang di sini berarti akan ada pengulangan lagi silanya. Kenapa? Karena dia jatuhnya ke majais. Sebenarnya mudah, cuman nanti awal-awal mungkin agak panas sedikit lah. Bingung ya, tapi nanti mudah. Mudahnya kenapa? Karena ketika di majais ya otomatis diulang dua kali, ya Hmm, kan? Di mim silahnya diulang dua kali. Ya cuman gitu aja. Jadi nanti membacanya sukun dulu sila dengan dua harokat, baru nanti sila dengan per harokat. Ini misalkan tadi. Oke, yang kedua misalkan kita lihat di sini antum lihat ada mim jamaknya ya, balilau yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Jadi mim jamaknya itu lebih di awal. Tadi kan di akhir kan ini di awal. Balilau yamunnu alaikum iskan dulu semuanya dibaca, lalu nanti silah dengan dua harokat, sila dengan empat harokat. Ya, semudah itu, sesimpel itu. Sampai dua ini ngerti nggak? Bingung nggak kira-kira? iya ya paham Pak. Ya, sesimpel itu. Nah, ada yang nanya, Ustadz ini silanya bagaimana? Misalkan mahadakum, yang nggak ada, ya dua harokat. Kan dia ketemu sama Hamzah. Yang empat cuma ini aja. Yang ketiga, Hmm, ya, bagaimana kalau mim jamaknya, ya, laisa ba'da Hamzah. Setelahnya tidak ada Hamzah, ya. Lebih mudah lagi. Ya kan sukun dengan 2 dan 4 sila dengan 2 4 nah, ini paling mudah lah gampang ini misalkan warasulan ya, ila bani Israil majais ketemu sama ya sama-sama apa mim silah maka yang pertama wajahnya yang untuk baca adalah sukun dulu dengan dua harokat yang kedua nanti sila dengan dua harokat sukun lagi dengan empat harokat sila dengan empat harokat nah saya kira gampang lah ini antum bisa bahasa Arab baca ini atau enggak. ya, insya Allah bisa. Oke, kalau sudah bisa langsung aja lah gampang itu rumusnya. Bab bertemunya dua sukun. Dia kalau di biasanya kalau kita kan kuli dau gitu ya. Aslinya itu kan kul udau gitu ya. Nah, kalau di sila kuli dau. Kalau kita belajar bahasa Arab pun begitulah kira-kira. Nah, tapi kalau khusus kol ini dia pakai doma. Bukan kol aja sih banyak yang lainnya. Mukasir juga. Kulu dau wala qadus birahmati nudkhulu sakta dan idroj. Nah, bagaimana Imam Qaulun? Nah, ini gampang lah. Ada empat wajib. Misalkan di sini wajah mimar qadina. Imam Qaulun bacanya dengan adroj. Apa itu? Hmm, Dibaca tidak sakta, dibaca biasa. Tapi ada dua tempat yang Imam Hafiz dan Imam Qaulun ini sepakat, yaitu alaihim di akhir daripada surah Al-Anfal. Lima liyah halaka al-haqqa ya. Ismam ya, Ismam ini sama, hanya saja di sini ya kolon bisma min kasr harf awal dhamma fi kalimat. Jadi nanti bacanya sui'ah, sui'ah gitu. Jadi itu namanya ismam harf. Jadi yang ismam itu hurufnya.
Ada yang ismul harokah. Yang ism itu harokatnya kayak la ta'manna. Itu namanya ism harokah. Kalau ini ism harf. Yang ism hurufnya sui a, sui a. Lafat huwa hiya. Dibaca wahwa, wahya. Biskanil ha. Ya, dengan mensukunkan haknya. Lahwa, lahya. Gampang-gampang ya. Ya, ya. Bisa ya, gampang kan? Iya, insya Allah. Lalu hamzah apa? Bab dua hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini nanti yang akan kita berkali-kali nanti akan terjadi. Ini bukan hanya di kolon aja, di yang lain-lainnya juga. Cuman hafaz yang paling enak tuh cuman hafaz. Kalau bab antara dua hamzah ini. Ya, nggak ada cuman satu lah ya di tasil yang a jamiyun itu ya. Cuman itu doang. Yang lainnya tahqiq. Anzartahum haulai. Semuanya tahqiq. Kalau ini, nah nanti kita lihat ya. Jadi kalau berkumpul dua hamzah dalam satu kalimat, kalau hamzah pertama istifham, ya fathah di jamil qura. Nah, nanti coba kita lihat di sini. Misalkan demikian. Contohnya aan tahum, maka dia dimasukkan di dekhol. Aan yang keduanya ditasil. Aan tahum. Aunab biukum sama aunab biukum. Aida aida ditambahi alif atau idghol. Ingat dicatat ya, idghol arti idghol. Nanti antum akan lihat di Al-Qur'an itu. Ada Ya, ya. idghol ini loh, ma idghol nanti dia. Di Al-Quran itu nanti ada. Coba antum lihat di Al-Quran antum yang innaladzina mana ini? Anjar tahun coba lihat. Iya, Ada nggak ada. malidkhol? Ada nggak bacanya? Ada. Nah, Wa idkhalu alif baini. biasanya malah ma idkhol aja dia, nggak ada idkhol alif. Nah, kalau kami yang sudah mendalami ini sudah paham. Artinya apa? Artinya tambahan alif. Contohnya mana ini yang di setelah hamzah pertama ini loh. Kan panjang nih. Dibaca koser. Anjar tahun. Oke. Nah, ini pengecualian daripada kaidah. Nah, tashil duna idkhol di sini. Alihatuna menjadi alihatuna. Alihatuna. Hmm. Amantum menjadi amantum. Nah, inilah ya, itu bisa cek sendiri sama semua. Ada asyahidu, ada aima. Ini pengecualian. Kalau yang ini, ya ini tasil mal idkhol. Jamiyun. A, kalau kita kan biasanya jami. Kalau di kolon jami dibaca idkhol. Gampang-gampang lah. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini yang tadi Anda sampaikan. Ini kan bertemu dua hamzah di dua kalimat. Kalau satu kalimat gampang. Ya paling tasil antara tasil dengan idghol dan tasil tanpa idghol. Cuman itu doang dia. Nah, kalau ini nanti yang berubah-berubah. Ya, kalau yang bertemu itu di apa namanya harokatnya, misalkan sama harokatnya fathah, doma, kasroh, misalkan ya. Maka yang berubah itu adalah hamzah yang pertamanya. Misalkan yang fathah. Asqatal hamzatul ula mal qasri wa tawassut. Jaa amruna menjadi hilang hamzah pertamanya kan? Amruna jaa ahad jadi jaa ahad. Kalau doma atau kasrah misalkan as-sama'i jadi as-sama tashil hamzah ula. Hmm. As-sama'iin. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau yang sama harokatnya maka yang berganti nanti adalah hamzah yang pertama, baik bergantinya dia di hadaf ya, dihilangkan atau dia ditashil. Kalau misalkan di sini ya, contohnya fathah dan kasroh ketemu, maka
Taghiru fil hamzati tsaniyah. Yang berubah itu hamzah keduanya. Ingat ya, rumusnya kalau yang ketemu sama harokatnya, pasti yang berganti hamzah pertama. Kalau beda harokatnya, yang berganti hamzah kedua. Contohnya di sini. Tafi ahila ditasil. Ja'a umma nasya'u asama iya jadinya. Asal asama ayat. Yasha'u bisa jadi wila dan bisa jadi yasha'u wila di hasil. Nah, intinya usulnya cuma satu, antum harus paham adalah apakah setelah atau pertemuan itu hamzanya sama harokat atau enggak gitu loh. Kalau sama harokatnya berarti yang berganti yang awal, hamzah awal. Kalau beda harokatnya yang berganti hamzah yang kedua. Ya sesimpel itulah. Tapi yang paling kiri itu kan lahu wajanyan. Apa Ah, hamzah domah itu kan tasilus tsaniyah muqaddam. Dan ah, Yasha uila kalau yang kedua kan di situ ibdalus tsaniyah ah. Yasha uwila. Tapi Hmm. kalau di Al-Qur'an saya ini ada dua wajah-wajahan. Yang pertama yang muqaddam itu malah yang kalau yang sini kedua. Coba Yang foto. tasil saniyah itu malah jadi wajah yang kedua. Jadi kalau yang di Quran saya itu lebih diutamakan yang yasha uwila. Coba di foto. Setawana yang diutamakan itu yang tasil. Ya, berarti ada ikhtilaf di situ ya. Nah, ini juga biasanya tasil sih. Iya, soalnya Baik, nggak saya apa-apa. Jadi itu kita saya bacanya eh, saya bacanya dua. download banyak Quran itu beberapa Al-Quran riwayat kolon dari beberapa pembuat aplikasi Al-Quran di Play Store itu kan saya download beberapa mushaf itu memang ada yang mushaf itu tertulis termasuk mem jamaknya itu di Quran itu tertulis sukun pakai iskan tapi ada juga yang pakai mem jamak itu juga ada. Kalau Quran yang saya pakai ini terbitan dari Oman ini di sini yang iskan tulisannya iskan tapi kalau yang di HP saya itu yang mukodam itu yang mukodamnya pakai pakai mem jamak silah itu. Ya, jadi kalau setahu Ana ya, sejauh ini memang sila apa iskan itu diutamakan. Ya, iskan diutamakan. Jadi ada juga beberapa apa namanya ikhtilaf dan lain sebagainya itu Ana kurang paham juga itu. Ya, terkait tentang perbedaan sila dan sukun dan lain sebagainya. Tapi setahu Ana belum ada statement atau ada satu kitab yang mengatakan ya kitab induk ya. Kalau itu kan sudah syarah dari mereka masing-masing toh. Al-Quran berquran berarti yang mensyarah adalah orang yang berqurannya. Tapi kalau kitab induknya ya, Ana nggak tahu ada yang mengatakan sila itu lebih utama. Nah, kalau ini seperti ini kan hanya ikhtilaf yang tidak sampai sila dan iskan ya, hanya ikhtilaf antara dua dan dua-duanya bisa dipakai. Jadi tidak terlalu menjadi perbedaan yang signifikan. Tapi kalau silah dan iskan itu kan jadi signifikan. Kenapa? Karena nanti ketika dia ketemu sama uh, Ba'da Hamzah misalkan ya, nah, itu jadi signifikan kan. Ada dibaca dua, dibaca empat dan lain sebagainya. Nah, itu jadinya kita nantilah coba anak Yes. apa searching lagi coba. Ya, termasuk Mantap. yang Quran jenengan pernah kirim itu yang kolon di grup itu di situ Hmm. juga itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Ya lebih utama yang silah itu. Coba nanti Kan anak cek. awalnya saya juga bacanya selama ini kalau baca di mushaf yang saya punya kan pakai sukun terus pas jenengan apa mengirimkan di grup yang mushaf kolon dengan silah itu terus saya langsung belajarnya pakai silah terus. Coba Benar anak cek di dulu ya. grup privat itu. Bentar, bentar. Grup Ini privat ya. tadi. Mana baru sadar juga ini. Cuma nggak sadar. Karena prakteknya memang selalu pakai sukun dulu.
Terus kenapa Quran itu dikirim? Karena kalau sukun itu kan sudah mudah. Jadi seluruhnya ana maunya pakainya silah ketika pakai, bukan pakai Hmm, sukun. coba Di saya mana bacaannya? Di halaman berapa itu? di di Al-Fatihah. Filmi mi wajahani bisilati wal muqaddamu silam. Coba ana buka Al-Quran dulu. Di Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Ya, Oke, nah di situ itu bukan berarti silahnya itu di setiap tempat itu merupakan yang pertama bacaannya. Ya, jadi tidak semua tempat. Kalau misalkan demikian, maka seharusnya ada penjelasan lagi. Karena setahu Ana nggak ada penjelasan bahwa sila itu lebih utama, kecuali hanya satu tempat yaitu Al-Fatihah. Nah, Quran-Quran antum tuh penjelasannya sila lebih utama itu di mana? Di mana apa namanya di Al-Fatihah saja atau di tempat lainnya? bentar. Saya scroll. Kalau yang pada Angzartahumu itu bitashilil hamzati saniyati ma'al idkhal. Kalau Nggak ada itu penjelasannya mim jamak kayaknya. apa berarti cuma di Al-Fatihah itu Iya, khusus. setahu Ana kalau yang antum maksud di Al-Fatihah, iya benar. Karena nanti bacanya itu lebih diutamakan adalah dengan sila. Hanya saja kalau anak apa namanya ada juga Al-Quran versi Asyaronya semuanya tidak menjamak apa tidak membaca mim silanya tapi dibaca sukun semua. Hmm, Anda belum pernah pernah ketemu selama mentalaki orang ada di bacaan selain daripada Fatihah itu yang mengatakan atau bentuk Al-Qur'annya saja lah itu dijamak apa silanya dijamak. Kalau harusnya kan kalau memang itu muqaddam kan dijamak semua. hmm, Nggak ada. Anda nggak pernah ketemu. Terus yang antum tadi bilang ya ala wajhani bibdali hamzah saniyah wa maksura wa tasrihu wal muqaddam. Nah, di Quran Ana ini kemungkinan Quran antum itu salah. Kenapa? Karena ya wa tasrihu wal muqaddam. Karena ketika kami pernah bertalaki ke jihad, ya sama. Wa tasrihu wal muqaddam. Beliau langsung talaki kepada hmm, Syekh ini kan dari Mesir itu. Berguru langsung lah, datang ke sana langsung, ketemu dan lain sebagainya. Akhirnya kami talaki ke jihad. Ya, beliau ketika menyuruh apa memerintahkan kami membaca itu baca yang kedua tasil pakai tasil itu oh bukan iya. yang pertama. Nah Quran ini sebenarnya terjadi juga di Hafiz Syu'bah. Di Hafiz Syu'bah itu ada anak lupa juz 12 kalau nggak salah itu ada yang tasdid dan tidak tasdid. Nah maka kita kembalinya kemana ke kitab induknya ya seperti kita seperti ini kita kembali merujuk ya karena orang yang mensyarah itu kan ya kadang-kadang kan nggak tahu ya entah dia salah baca dan lain sebagainya jadi kita ikut mayoritas saja mayoritasnya seperti inilah kira-kira jadi yang muqaddam adalah tasil saniyah atau iskan dan lain sebagainya tapi nanti mungkin kalau ada antum ketemu atau nanti anda coba cari baca-baca lagi mungkin sependek pemahaman anda mungkin nanti anda bisa apa namanya menarik pemahaman anda lah kalau memang misalkan ada bentuk bahwa sila lebih utama seperti itu. Hmm.
Baik, selanjutnya, gampang nih, kaidah-kaidah. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Ini jangan lupa ya. Dal amzah ula awan main itu gomiha bilwal qoblah. Bisu ini bacanya bagaimana? Bisuwi. Bisuwi ila yang pertama. Bisuwi Ya, ya. ila ya atau tasil hamzah yang pertama. Nah, gampang lah Berarti ya. kalau yang tasil itu ada dua, jadi ada koser sama tawasid juga. Ya, Bisu, ya, ya koser tawasud. bisui. Berarti yang tasil itu kan baina baina. Ayu, berarti baca i itu dua atau bisa Bu- empat gitu. Bentar ya. Tasilul hamzal ula. Berarti yang tafsil adalah i-nya kan. Ya, antum bisa Ya, nanti bacanya antara duanya sama sebenarnya. Cuman kan kita hanya membaca bainal hamzah dan wa itu ya, ya itu kan. Bisu illah oh ya ya ya. ini lin ini kalau misalkan kita bisa bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab sebenarnya yang paling masuk akal adalah ya tulisannya nabiu bukan nabiyu Ya ya. karena fiilnya kan pakai hamzah. Ya, naba. Ya. Nah, tapi ya sudah lah. Nah, itu wallahu a'lam bishawab lah. In nabiyyi harusnya kan nabiu ya. Secara pemahaman sependek pemahaman bahasa Arab anak ya harusnya pakai hamzah tapi ya tauqifi kan sifatnya Al-Quran ya, demikian lah kalau dewasa seperti Hafiz ya sama saja ini gampang ini ya apa bihamzal ya, ya atau bihamzil ya, ya. Dengan ya ini diganti dengan hamzah tapi ini semuanya sebenarnya di Al-Quran sudah ada antum gak usah baca ini pun ya di Al-Quran sudah ada cuman yang perlu kita pahami adalah yang ini ininya ya loh ya misalkan kita lihat ya wa in kuntum di sini ada mim jama. Marbo di sini ada majaiz, majaiz. Nah, ini kalau ini gampang lah. Nanti baca sukun dengan dua, lalu sukun dengan empat, ya. Lalu ya iskan dengan ya ja ahadum silahnya dua empat, lalu empat empat sesuai dengan tadi kaidah-kaidah tadi. Nah ini yang nggak ada nanti di Al-Quran tuh nggak ada ini. Jadi antum setelah ini yang diperdalam apa? Yang diperdalam adalah ininya kaidah-kaidah tahriratnya ini ya. Kalau yang lainnya tuh udah ada di Quran semua itu. Jadi rumus-rumus tahriratnya inilah yang harus benar-benar itkon mungkin sama Hamzah. Ah, Hamzah juga sudah ada sih di Al-Qur'an ya. Ada ya? Baina suratain apa kalimatain ada kan? Ya sya'u wila ila itu ada. Ya ya. Yang enggak ada nih cuman ini nih. Nah, ini harus antum mungkin ini. Nah, ini tinggal pengaplikasiannya aja. Ya, nanti habis itu dalam yang diperdalam yang ini ya. Ya, misalkan wa 'allama adama tsumma aradahum hum dibaca iskan dulu bi asma. Hmm. Ada mat wajib, ha, mat jaiz, mat wajib lagi, mim jama. Nah, ini makin ribet lagi dia. Jadi iskan dibaca dua, tashil empat. Kenapa tashilnya empat? Kalau di tashil, ini anda lupa jelaskan. Kalau tashil, maka mukaddamnya empat dulu baru dua ya. Mat jaiz, terus tashil, ya. Maka yang diutamakan empat dulu baru dua. Kebalikannya. Ini kan bisui hilanya. Dan mufradnya ya wa ma'khudu dia dihilangkan ya. Ya khudu bibdal. Gampang lah ini. Ada di Al-Quran yang ini semua. Insya Allah mudah.
An-nabiu, an-nabiuna. Nah, Allah uzwa menjadi uzua sama kufuan menjadi kufua. Mikail, nah ini sama ya. Seperti beda-beda dikit aja. Ah, ini dia. Nah, ini ya, nanti Atom bisa lihat di sini ada eh nakal di empat lafat ya. Di sini ada ridaan, isod dikuni. Menjadi ridai, isod dikuni. Ya. Ini kan al aika kan, jadi laika, Hmm. alaika. Alana, mali alana, jadi lana. Ya, di sini ada dengan tiga wajah, ada nakal mal qasr, alana atau nakal atas sini. Nah, Kalau ini di nanti situ yang ada isbak juga Ustaz, di situ. ya adalah enam Nakal harof. ma isbak. Oh, Dia nanti berarti biasa. tetap anu ya kalau kalau untuk mat lazim tetap 6 ya, tetap isbak. Iya, jadi kalau misalkan selain dari mad wajid dan mad jaiz itu sama kayak hafaz semuanya. Hmm, iya, iya. Seluruhnya mad arti sukun pun sama, nggak ada perbedaan. Intinya yang akan membuat bukan Anda bukan bilangnya problem ya. Iya, boleh lah ya kita bahas menggunakan bahasa problem lah ya. Nah, apa Muskilat. Hamzah? Karena Hamzah ini dulu nggak ditulis masalahnya. Jadi kalau pertama kali penulisan Al-Quran ini nggak ditulis Hamzah itu. Nah, itu loh yang buat pusing tuh. Hamzahnya itu dia nggak ditulis. Nggak ada tuh. Makanya ada yang bacanya huzua, ada yang bacanya huzuan. Karena dulu nggak ditulis Hamzahnya. Nggak ada Rasul Ainnya itu nggak ada dulu. Baik. Ah, ini. Ah, yang agak nanti agak apa namanya agak paham. Jadi nanti wajah yang khusus di sonajem ini nanti antum bisa sukun. Ya. Sukunnya bagaimana? Ada lu lah. Ini kalau bacanya seperti biasa ya. Ada lu. Nah kalau sukun di ada. Nah, di sini ada antum ibtidak di al apa di al ulanya ada tiga wajah. Pertama bisa al ula, alu la, lu la. Hmm. Ya, ini kalau ibtidaknya di sini. Kalau baca apa wasol ya sampai nggak ada masalah langsung aja. Tapi kalau berarti di ada al ula, alu la, lu la, ya tashil, roaita. Ini kan aroaita. Arwahitakum, arwaitum, arwaita, gampang lah. Ha antum, gampang. Bisa ya? Kalau anda bilang gampang, atau nggak paham bilang aja, anda nggak paham Ustaz. Gitu. Nah, ini Insya kalau Allah. anda bilang gampang berarti sudah ada di Al-Qur'annya, tulisannya. Jadi antum tinggal lihat ke Al-Qur'annya sudah tahu. Nah, nanti tinggal bentuknya ha antum, ha ulai. Nah, pokoknya tahriratnya coba antum pahami sendiri nanti, ya. Ha antum. Nah, recordnya coba dipahami sendiri. Tapi nanti kalau sudah baca Al-Qurannya sebenarnya gampang aja. Mudah lah. Mudah, sudah. Sini istifham ya. Aina, innakum menjadi ainakum, ida menjadi Ah, aida. Ini salah tulis nih dia. Maksudnya kan ini ida kan. Nah, iya. ini kok inna, ini salah tulis nih. Tapi di surat Al-Isra itu di awal Ar-Ra'd itu juga ada yang dihapus apa namanya? Dihapus hamzahnya sama di Al-Isra itu. Baqalu aidza kunna 'idzaman wa rufatan Hmm, yang di itu ya. Yang dasarnya a inna lamu lama ba'usun. Jadi inna lamu ba'usun. iya. Di Ya emang ada di Ar-Ra'd. hadis dia. Mm. Ada yang dihadzaf, ada yang dibaca tashil atau ditambah hamzah istifham biasanya. Yang gitu-gitu insya Allah ada di Al-Quran. Itu ada penjelasan di Al-Quran kan? Saya buka ya ada di awal surat Ar-Ra'd. Kalau ada di Al-Qurannya insya Allah mudah.
Nah, Aiza kunna turoban inna lafi khalqin jadid. Baik ya, kita masuk langsung aja ya dengan imalah kubro. Imalah kubro itu artinya lebih condong ke kasro. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imalah sugro, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kubro nah ini semuanya dia nggak punya apa namanya dia pakai imalah kubro di mana di herin. Syubah juga ya, herin ya, 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 ya. Syahal herin. syairin. Ya mulahadhat al-qaulun khilafat majroha dia dibaca dengan menggunakan doma mujroha tanpa imalah ya. Di lafaz taure ini ada dua ya. Bisa dibaca fathah taurota atau dibaca taklil. Nih taklil ini sama seperti imalah sugro. Imalah sugro artinya juga taklil sama ya, dengan salah. Taure, taureta. Hmm, sama Ustaz. Yang taklil itu kan kalau di penjelasan Ustaz sama di usul tadi kan taklil itu lebih dekat ke kasroh. Tapi pas Taklil itu saya lebih taklil itu lebih dekat kepada fathah. oh iya Imalah fathah ya, menjadi fathah. kasro. Terus saya nonton videonya Syekh Aiman itu beliau menegaskan kalau antara untuk yang taklil itu benar-benar di tengah-tengahnya antara fathah dengan kasroh itu. Berarti memang ada perbedaan anu ya, memang ada Oh, perbedaan tawana kata. penjelasannya beliau itu di tengah-tengah antara fathah Hmm. dan apa? Fathah dan apa tadi? Imalah, bukan fathah dan kasroh. Oh, Fathah dan imalah. oh fathah Dia dan harus imalah. dia harus memiliki apa perbedaan daripada segi ininya apa? Taklid dan imalah tadi. Jadi antaranya biasanya kalau Mas Saik menjelaskan mereka dia itu bukan di antara fathah dan kasroh tapi fathah dan imalah. Oh, Fakta dan imalah. Jadi tetap ada bedanya. Tetap tapi prakteknya ya tadi taurata dan lain sebagainya. Dalam kolon ya, dalam membaca dalam kolon ya, lafaz taurah, mim jamak, mat sasil ada dua wajah. Yang tadi yang sudah dijelaskan. Ah ini dia tadi untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk rumus-rumusnya ada di sini. Ya, jika berkumpul wajah ini muka dan ini wajah ini fathah, qasr, silah, ini ada yang dilarang. Nah, ini nanti gampang lah. Tapi sebenarnya kalau misalkan kenapa jarang ngajar usul di awal, nanti antum pusingnya di awal dulu tuh biasanya. hmm. Karena tahriratnya itu banyak kan. Jadi biasanya pusing di awal. Dulu anak gitu ketika Insya Allah belajar, menyenangkan. Pusing yang ketika menyenangkan. di awal langsung dapat apa namanya, seperti ini langsung apa ini gitu ya. Aduh. Tapi ketika baca Al-Qur'annya langsung, ya gampang ternyata. Ada tamrinnya gitu. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya hak kinayah. Ya, yuaddihi dibaca ini kan yuaddihi menjadi yuaddih bikasir Oh hak ya, min gorisila yuaddi sama ya sama kayak subah ya syubah itu. sama berarti nah, kora bikasir hak masilah nah ini dia yaktihi menjadi yakti nah, sama saja gampang lah kalau sudah pernah subah itu insya Allah makanya syarat talaki karena itu harus sudah talaki syubah dulu biar ngerti paham lah ya idofah ya kita lihat harusnya kan ini nah, Iya. Hamzah ini ya a'lamu ya jadi ini a'lamu man ansori ilallah man ansori ilallah inni uridu rabbiyal ladzi hamzah wasal fil alif lam rabbiyal hamzah wasal qaumiyat takhadu laisa ba'da hamzah baiti li ta'ifin sama-sama lah gampang-gampang ini ya ada di Al-Qur'annya semua nih dibaca fathah ya dofa jami Quran ijazah ba'da hamzah
Inni a'lamu. Ada biya, pokoknya setelahnya hamzah kotok dibaca fathah, ada gitu aja lah, gampang. Iya, iya, iya. Ya. Ada dua, lahu fathah wal iskan di ila robbi in, nah, bisa robbi, bisa robbia, cukup hanya di sini aja tapi. Rabbi fathah ya, idofa, bidang qura, ijazah, ba'da hamzah, wasol. Kul ya ibadiyal ladina rabbiyal hamzah wasol, hamzah kotok udah paham ya? Nggak perlu dijelaskan ya. Iya, iya. Ya alai faina qalun khalaf. Hafus. Tapi Ah, berarti yang untuk ayat surat Fusilat 50 itu memang boleh di fathah apa boleh di ya, fathah boleh dan diisi. boleh di iskan berarti ya. Oke, bentar ya Ustaz Rahma ya. Afwan Ustaz Marsuki, 5 menit lagi ya. Ini ada waktunya Ustaz Marsuki ini harusnya. Hmm. Assalamualaikum Ustaz Marsuki. Nah, nggak jawab beliau. Baik, itu ya Ustaz Rahma ya, gampang ya. Iya, iya. Ah, Assalamualaikum Ustaz Marsuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namsat. Ntar Ustaz ya, anak Salam. secara usul sebentar ya. Dengan Oh siap. Anak keluar dulu tadi ya. ini langsung mulai nih habis antum. Iya, mulai dulu lah. Nanti anak Oh, stop. Soalnya ini direkam soalnya. Nah, stop baru nanti oh antum. Namsat. Afwan Siap, Ustaz siap. ya. Afwan. Ntar lagi, ntar lagi. Baik, Bismillah lanjut ya. Ada di sini Qaulun ya, dia khilaf ya dengan Hafiz dengan eh, beberapa tempat, yaitu satu tempat yaitu ahdiyadz zalimin. Kalau Hafiz kan ahdiyadz zalimin ya. Iya, iya. Di mana Hafiz bacanya dengan iskan. Qara'a bi fathiyya al-idafa ijaza ba'da hamzah wasal. Qaumiyat linafsiyah. Nah, gampang lah ya. Nah, di sini ada kesepakatan antara Hafiz ya dengan Qaulun. Wa mahyaya wa mamati lillahi wa mahyaya wa mamatiya lillahi iskan ya lalu iskan filia Oh, maklumat 6 berarti kalau harokat. untuk yang mahya itu berarti itu masuknya mat itu mat wajib artinya. Iya Dibaca wajib. tawasul mahyai wa Iya, mamati. Termasuk di surat Toha itu berarti juga qala hiya asoi iya. sama di Al-Araf itu min qablu wa iyai. Wah iya, iya. Nah inilah kan kita bingung ya kadang-kadang Hafiz malah baca seperti itu, ada yang dibaca seperti itu kebalik-kebaliknya ya, kenapa ya adalah Allah alam lah ya, tapi intinya memang karena dulu Quran tanpa ada harokat dan itu dari Rasulullah SAW yang kita harus mengimani itulah. Liyah mali la aroh. Ya, baiti ya mukminan menjadi baiti mukminan. Ma'iyya lantas tati ya ma'i sabgha. Ba'bil zawaid ya tambahan. Ada dua ya, ada yang disila. Sebagai munadi yasri nakir wa'id akraman. Kaidahnya Imam Qalun dalam ya Zaid. Ya, beliau menetapkan ini yang pertama qira'at bi isbatil ya, ya-nya ada waslan. Tapi ketika di apa namanya di Waqaf dihapus. Ya, di lah misalkan. Wa manit taba'an Waqaf ya dihapus. Kalau di wasal bagaimana? Ya, kalau di wasal berarti ya di ada ya-nya. Wa manit taba'ani ya wa manit taba'ani ada ya. Benar, ada yang aku belum paham yang atas tuh. Al Hmm. ya'u zaidah kismani al asliyah mislu. Itu maksudnya yang itu coba jangan ulangi yang terutama yang kedua itu yang ya'u zaidah mislu nakir wa'id itu maksudnya ya zaidahnya itu gimana? Ya, ya. Oh, ya. Jadi Mm. ya zaidnya itu ada ya-nya yang memang ya-nya itu yang asli. Ya. Ada ya-nya itu yang ya-nya tambahan.
Nah, untuk penjelasannya ini di sini semuanya, di bawahnya. Nanti Oh, di Anda bawah. jelaskan dulu seluruhnya aja. Jadi kaidah umumnya, kaidah umumnya ya kalau wasol iya-nya itu dibaca. Jadi misalkan ini kenapa dihapus? Karena dia kan di sini kan wakaf Ustaz. Iya, Kalau iya, dia iya. wakaf, dia dihadaf. Harusnya kan al-munadi atau yasri, harusnya kan ada ya-nya di sini kan. Kalau dibaca wasol ini ada ya-nya di sini nih, Hmm, ya kan? Misalkan ya zaidnya juga sama. Misalkan di sini kenapa tidak ada ditulis? Ya karena dia wakaf semua di sini. Coba misalkan ada tambahannya ya ditulis. Munadi misalkan. Nah, mana sekarang kita kaidah keduanya. Diterapkan ya wasal dan wakaf dalam ya ini aja. Ya ibadi la khaufun. Kalau hafaz juga ya. ya. Iya. Kalau di Hafaz itu nggak ada. Itu Subah kok hafaz. surat Subah syubah. Syubah kalau Syubah. Bukan hafaz. Kita bahas syubah dan ada da'ani ada dua wajah ketika dia wasal. Eh, yang pertama hadful ya'i ya dihapus. Ada ani. Yang kedua itbatuha ya ditetapkan. Atalaki, atanadi, Okfan, hadful ya, tinggi maya. Berarti Ketika kalau wakaf, yang dan itu kalau yang isbat tetap ditetapkan yaknya itu berarti da'ani. iza da'ani falyastajibu Nah, li iza da'ani iza ya benar. wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i iza Iza da'ani gitu. oh iya iya iya. Nah, ini juga ya fama atani Allah wasan isbat ya maftuha. Wakfan wajahan. Ya, gampang lah. Isbat yang kedua alif. Berarti kalau misalkan dia hafaz ya seperti hafaz ya. Ada ya ini. Fama atani Allah. Kalau dia wakaf bisa dua. Fama atani, fama ata, atan berarti ya kalau di hadis. Nah, ini kalimat tadzakarun menjadi tadzakarun. Nah, ini gampang lah. Ini semuanya ada di Al-Quran ya. Buyut jadi biyut. Sama seperti syubah. Nah, PR Antum sekarang tinggal memahami tahriratnya aja. Oke? Pahami tahrirat. Karena itu nanti menjadi rumusan dasar. Tapi nggak apa-apa. Saya mana Antum tak lagi sampai juz 9. Maunya sila apa iskan? Saya ngikut mawon. Ya, sila dengan tawasud ya. Insya Allah. Oh, pakai tawasud. Tawasud aja. Nanti di juz 30 baru praktek seluruhnya. Berarti nanti termasuk mim alaihimu Ya, ya, ya. Tawasud semua. Di juz 30 baru praktek seluruhnya wajah. Insya Allah. Seperti itu. Cukup ya. Sudah 16 nih. Ada mau masuk lagi satu. oh iya. Baik, barakallahu fikum. Tutup subhanakallah. Kita sudah lewat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,